Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Setelah kita bahas versi Pro Plus-nya, kali ini kita akan bahas versi regulernya, yakni Realme 9 dan juga Realme 10. Nah, seberapa bagus Realme 10 kalau dibandingkan Realme 9? Apa jangan-jangan malah lebih bagus Realme 9? Nah, langsung aja kita bahas untuk kameranya selengkapnya. Pertama kita ngomongin desainnya dulu. Realme 9 bawa desain yang agak bosenin ya menurut saya, dimana Realme 9 series lainnya itu juga punya model yang kayak gini. Sementara Realme 10 hadir dengan desain yang lebih fresh. Desainnya itu minimalis, clean tapi tetap elegan. Soal desain Realme 10 jauh lebih menang sih menurut saya. Sayangnya desain yang bagus di Realme 10 ini nggak diimbangi dengan jumlah kamera yang bagus kayak di Realme 9. Realme 10 hanya bawa dua kamera belakang dengan hilangnya lensa ultrawide. Sementara Realme 9 masih mempertahankan lensa ultrawide-nya. Untuk harganya Realme 9 dibanderol mulai 3,19 juta, sedangkan Realme 10 punya bandrol 400.000 lebih murah, yakni 2,799 juta. Buat spesifikasinya, Realme 9 bawa 3 kamera belakang, yakni 108MP ISOCELL HM6, 8MP ultrawide, dan 2MP makro. Sementara Realme 10 bawa 2 kamera belakang aja, yakni 50MP ISOCELL GN1 dan 2MP depth sensor. Agak disayangkan ya, secara resolusi itu turun dan lensa makro itu hilang. Tapi apakah performa sensor yang lebih kecil ini lebih bagus? Well, mari kita bahas selengkapnya. Foto pertama kita lihat gimana warna bunganya ini. Terlihat bahwa Realme 9 agak sedikit over di highlight-nya daripada Realme 10. Sementara Realme 10 di sini udah bagus banget soal detail dan warnanya. Di foto berikutnya kita coba aktifin mode AI. Hasilnya Realme 9 AI-nya tuh kurang bagus sehingga bikin warnanya tuh over kontras. Sementara Realme 10 masih oke buat mode AI-nya. Namun di foto ketiga kita bertemu bunga warna kuning. Dan Realme 10 ini entah kenapa jadi yang overexpose dari Realme 9 yang malah lebih bagus kali ini. Karakter Realme 10 di foto ini cenderung lebih terang dan susah mengenali warna kuningnya. Sementara buat dynamic range-nya keduanya sama-sama baik. Cuman saya melihat Realme 9 ini agak tinggi ya buat saturasi warnanya. Pas saya aktifin mode HDR barulah kelihatan kalau HDR kamera utama itu lebih baik di Realme 10. Overall meski ada plus dan minus, tapi di dialognya ini saya lebih suka hasil Realme 10. Sementara itu buat lensa ultrawide-nya udah jelas ya mana yang unggul, karena Realme 10 itu nggak punya, jadi lensa ultrawide kali ini jelas skornya itu milik Realme 9. Agak heran ya kenapa brand-brand sekarang itu udah pada ilangin lensa ultrawide, padahal ini penting loh. Sementara itu buat potretnya keduanya sama-sama rapi, cuman untuk dynamic range-nya menurut saya Realme 9 itu lebih baik. Di foto selanjutnya makin kelihatan ya kalau dynamic range yang luas di Realme 9 itu lebih kelihatan di bagian backgroundnya. Soal detail pas saya zoom bagian wajah, terlihat detailnya juga lebih oke di Realme 9 karena lebih akurat. Sedangkan di Realme 10 itu detailnya lebih kayak cat air ya, jadi kurang oke. Overall potret dialog Realme 9 menurut saya paling oke. Di foto makro hasilnya mirip dengan lensa ultrawide. Karena di Realme 10 lensa sekundernya itu depth, jadi di sektor makro ini pemenangnya adalah Realme 9. Agak disayangkan ya, meski lensa makro ini kurang penting, tapi menurut saya ini lebih oke daripada lensa depth. Apalagi melihat Realme 9 tanpa lensa depth pun, bokehnya udah bisa rapi. Come on Realme, yang penting-penting aja lah yang dipakai. Untuk urusan selfie, keduanya sama-sama pakai sensor 16MP. Buat hasilnya Realme 9 lebih terang ya, sementara Realme 10 lebih natural dan berimbang buat exposure-nya. Menurut saya selfie di dialog kali ini Realme 10 lebih baik daripada Realme 9.
Masuk ke low light, kembali ke lensa utama. Di foto ini terlihat bahwa soal warna Realme 10 itu lebih akurat daripada Realme 9. Ketika saya aktifkan night mode di foto selanjutnya, karakternya masih sama dengan warna tadi ya. Lebih bagus di Realme 10. Selain itu, kalau kita zoom di area daun dekat mobilnya ini, kelihatan kalau noise yang diproduksi itu Realme 9 lebih banyak daripada Realme 10. Overall buat low light main lens, saya lebih pilih Realme 10. Untuk ultrawide-nya sudah jelas ya siapa yang lebih unggul. Cuman selain ada ultrawide, di Realme 9 ini ultrawide-nya juga udah mendukung night mode. Jadi ini poin plus banget buat kalian yang butuh ultrawide. Beralih ke foto potret low light. Di foto pertama ini kelihatan beda banget ya hasil antar keduanya. Realme 9 warnanya itu lebih pop up dan kecerahannya juga oke. Sedangkan Realme 10 itu agak gelap ya dan warnanya kurang kelihatan. Soal detail pas zoom bagian wajah, kelihatan tekstur dari Realme 10 itu lebih kayak cat air. Di Realme 9 meski agak noise tapi skin tone dan teksturnya lebih akurat kalau menurut saya. Di foto berikutnya semakin terlihat kalau Realme 9 itu lebih enak buat warnanya, lebih sesuai dengan kondisi aslinya. Selain itu di area jarinya ini Realme 9 juga lebih bisa nangkap ya ketimbang Realme 10. So buat potret low light menurut saya Realme 9 juaranya sih. Untuk selfie di low light hasilnya cukup mengejutkan ya, dimana Realme 9 itu malah lebih bagus. Sedangkan Realme 10 di sini warnanya lebih pucat ya. So buat low light menurut saya lebih baik warna yang ada di Realme 9 daripada di Realme 10 yang kayak orang sakit gitu ya. Dan untuk makro low light sudah jelas ya siapa yang lebih unggul. Cuman ya ini dia sampel low light makro dari Realme 9. Untuk hasil video kamera belakangnya seperti ini. Keduanya masih mentok di 1080p 30 fps ya. Dan buat stabilisasinya kalau di Realme 10 itu nggak ada mode khusus, tapi kalau di Realme 9 itu ada. Ini saya pakai auto semua ya, jadi nggak ada untuk tekan stabilisasi, tapi sepertinya ya udah cukup stabil harusnya. Hasilnya kayak gini, ini adalah di bawah jalan pelan-pelan. Habis ini kita akan coba buat pindah ke mode stabilisasi di Realme 9. So, jadi ini adalah mode stabilisasi alias udah pindah ya. Dan hasilnya tentu aja lebih bagus di Realme 9 ternyata. Kalau di Realme 10 ini agak gempa ya. Ini saya pegang di tangan yang sama dan hasilnya itu kelihatan stabil banget di Realme 9. Untuk warnanya dan detailnya juga saya melihat kalau Realme 9 itu lebih sharpening ya. Kalau di Realme 10 itu agak soft. Satu hal yang nggak dipunyai Realme 10 adalah video ultra wide. Hasilnya kayak gini. Ini sangat membantu sih kalau kalian suka traveling atau mungkin rekam-rekam video yang angle lebar. Cuman ya kualitasnya emang agak jomplang dari kamera utama, but it's okay, nice to have. Oke, jadi ini adalah sampel video untuk Realme 10 dan juga Realme 9. Nah, videonya ini sama-sama masih berada di posisi yang sama ya, berada di pojok sana, tapi ada stabilisasi untuk di Realme 9 ya. Sedangkan Realme 10 itu kok malah nggak ada.
Cuman dari sini sih saya lihat bahwa skin tone-nya itu bagus di 10 sih kayaknya ya. Lebih berwarna gitu aja. Kalau di yang 9 itu lebih ke flat. Nah, buat hasilnya kayak gini kalau kita hadapin ke backlight. Ini backlight ya. Kalau kita tekan kayak gini, nah baru kelihatan backlightnya. Kalau kita nggak tekan atau tekan wajah kayak tadi auto, itu kelihatan lebih fokus ke wajahnya. Dan untuk stabilisasinya seperti ini. Ini buat jalan pelan-pelan sih udah cukup stabil sih harusnya. Nah, seperti yang saya bilang, kalau di Realme 9 itu ada stabilizernya, sedangkan di Realme 10 itu nggak ada. Nah, kalau kita aktifin stabilizernya di Realme 9, kita hasilnya itu lebih nge-crop dan kita akan bawa jalan ya. Harusnya sih lebih stabil, tapi ya hasilnya tuh jadi lebih nge-crop. Ini backlight, hasilnya kayak gini. Apakah lebih stabil atau malah enggak ya? Ini adalah sampel video malam hari dari Realme 9 dan juga Realme 10. Buat kondisi yang sangat-sangat low light kayak gini, kelihatan bahwa detail lebih bisa ditangkap di Realme 9 ya daripada di Realme 10. Cuman untuk kecerahan sih ya silahkan dinilai sendiri. Cuman dari detail sih lebih oke Realme 9. Dan kita akan coba buat tes stabilisasinya ya. Ini secara auto di malam hari. Kayak gini hasil stabilisasinya. Apakah udah cukup bagus atau masih cukup kurang? Tapi kita akan coba tes di mode stabilisasi Realme 9. So, ini adalah mode stabilisasi di Realme 9 dan kita akan jalan ya seperti tadi. Apakah masih stabil buat malam hari? Ternyata ada sedikit jitter guys buat stabilisasinya. Cuman ya untuk yang kondisi daylight itu bagus banget stabilisasinya. Tapi untuk ya karena low light ya, jadinya agak sedikit ada getaran. Tapi kita akan coba lagi kalau jalannya lebih pelan. Ya ini kompensasi dari low lag sih. Memang kayak software ya gini sih. Tapi ya jelas masih lebih stabil daripada di Realme 10. Oke, jadi ini adalah video malam hari dari Realme 9 dan juga Realme 10. Keduanya sama-sama saya rekam di 1080p 30 fps dan ini tanpa filter ya. Dan kelihatan bahwa Realme 10 ini punya kamera depan yang lebih bagus. Kelihatan bahwa wajah saya ini lebih cerah ya, dan juga buat noise-nya itu lebih minim. Kita akan coba buat jalan di sini ya. Kayak gini hasilnya. Menurut saya udah oke sih. Nah, kelihatan agak beauty, cuman sebenarnya ini enggak beauty. Cuman emang karakter dari softwarenya Realme aja yang kayak beauty, padahal enggak ini ya. Udah oke sih. Kita akan coba area yang lebih gelap lagi di sini. Nah, ini adalah area yang sangat gelap
Tapi buat Realme 10 ini masih sangat jelas untuk wajah saya. Sedangkan kalau Realme 9 itu udah penuh dengan noise kayak gini. Satu lagi kelebihan di Realme 10 adalah kamera depannya videonya itu bisa mancarin flash kayak gini. Sebenarnya ini adalah screen flash, cuman buat mode videonya. Sedangkan kalau Realme 9 itu nggak ada. Ini cahayanya kebantu sama flashnya yang Realme 10 ya. Dan buat low light ini sangat berguna sih. Menurut saya udah cocok banget lah buat vlogging di kamera depan Realme 10 ini, karena fiturnya lebih baik ketimbang pendahulunya. Oke, masuk ke kesimpulan. Buat sektor videonya di direct main kamera, Realme 9 lebih unggul karena stabilisasinya bikin video lebih enak dilihat. Sedangkan untuk selfie-nya saya lebih suka Realme 10. Di low light videonya juga kurang lebih sama, namun ada penurunan kualitas stabilisasi di Realme 9 sehingga hasilnya agak sulit buat dinilai karena plus dan minus ya. Tapi overall tetap Realme 9 menurut saya sedikit lebih oke. Dan buat selfie-nya lagi-lagi masih di Realme 10 yang lebih baik. So mari kita rekap lagi hasilnya. Buat foto direct main kamera lebih bagus di Realme 10, ultra wide jelas Realme 9, potret Realme 9, makro Realme 9, dan selfie Realme 10. Sedangkan buat foto low light main kamera masih lebih oke di Realme 10, ultra wide Realme 9, potret Realme 9, makro Realme 9, dan selfie Realme 9. Dan buat videonya baik di direct maupun low light susunannya tuh sama. Kamera belakang Realme 9, ultra wide Realme 9, dan selfie Realme 10. Dan yang terakhir buat mikrofonnya lebih bagus di Realme 10. So mari kita total hasil skornya. Realme 9 total raise score 11 ya, dan Realme 9 itu 6. Jadi bisa disimpulkan kalau soal kamera, Realme 9 masih banyak unggulnya daripada Realme 10. Yang menurut saya bagus di Realme 10 ada di kamera utamanya dan selfie-nya buat foto ya. Kalau kalian butuh foto kamera utama yang lebih baik dan selfie yang bagus, Realme 10 adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian lebih butuh kamera ultra wide, kamera makro, dan stabilisasi video, saya lebih saranin ambil Realme 9 ya. Overall keduanya bagus, namun secara value for money Realme 9 emang lebih oke buat yang nyari kamera. Saya ngerasa di Realme 10 itu agak ada downgrade ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau kalian punya pendapat lain langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.